Shalom, selamat malam sahabat RPK dimanapun Anda berada. Kembali lagi Yamuger on air di RPK, menyapa ruang dengar sahabat RPK semua. Selamat hari Minggu. Semoga semuanya sahabat RPK sehat-sehat dan mungkin sudah dalam perjalanan pulang dari gereja, dari pelayanan. Sahabat RPK, malam hari ini talk show Yamuger on air di RPK hadir dengan sebuah tema yang bagi saya pribadi menarik nih. Saya bacakan temanya ya. Hymns dan spiritual anak muda masa kini. Wah, ini menarik. Dan sudah ada di studio bersama saya narasumber, dosen saya juga. Pak Petwin, selamat malam Bapak. Halo, selamat malam Frank. Sehat ya, Pak? Selamat malam para Sahabat RPK. sahabat RPK. Iya. Puji Tuhan bisa ketemu di saat seperti ini. Iya, oke. Terima kasih loh. Ini sudah berkenan hadir di sini ngebahas anak muda banget nih. Anak muda dan spiritualitas. Ya. Dalam ya sebenarnya ya. Sahabat RPK bisa berinteraksi dengan kami lewat pesawat telepon 021-8000-444, SMS atau WhatsApp 0815-18000-444, atau bisa langsung komentar di kolom YouTube, di live streaming YouTube RPK 9630 FM. Oke, kita langsung saja nih. Kita langsung saja, Pak. Langsung gas. Langsung gas. Langsung gas. Tapi karena sebelum anak muda itu nggak boleh nunggu-nunggu. Iya, nggak boleh nunggu Pak. Harus langsung. Langsung satset. Ya, betul. Kalau bahasa anak zaman sekarang mas satset. Satset. Ya. Tapi sebelum satset ke pembahasan malam hari ini, pengen mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat RPK. Pelayanannya, kesehariannya, aktivitasnya seperti apa Bapak? Oke. Monggo. Selamat malam sahabat RPK yang terkasih. Perkenalkan saya Petwin. Saya beberapa tahun ini menjadi pengajar di UPH College. Oke. Di Karawaci. Oke. Ya, saya mengajar spiritualitas ya. Jadi pas ya sebenarnya obrolan malam hari ini. Sama dan konteks siswa-siswi saya juga anak-anak SMA. Oh. Jadi anak-anak muda. Anak-anak muda juga. Ya, saya mengajar Christian Studies. Oke. Saya mengajar Christian Worldview. Ada apologetics juga. Wow. Dan ada filosofi. Sebentar. Pelan-pelan Pak. Itu untuk anak tingkat SMA. Untuk anak SMA. Jadi mereka bisa berapologetik. Mereka berapologetik, mereka berfilosofi. Kayaknya saya pengen ngobrol sama mereka. Tapi bingkainya spiritualitas. Bingkainya spiritualitas. Oke. Kalau begitu, mari kita gas langsung ke pertanyaan saya yang pertama, Bapak. Mari kita gas. Mari kita gas. Kalau ngomongin tentang spiritualitas, ini kan sepertinya bahasanya kan bahasa agak-agak akademis. Betul. Bisa Bapak menjelaskan spiritualitas mungkin dalam konteks spiritualitas bagi Bapak sendiri deh. Jadi supaya sahabat RPK bisa, oh ternyata spiritualitas ada gambaran ada gambaran. Ya. Apa sih sebenarnya spiritualitas itu? Sebetulnya sahabat RPK ya, teman-teman semua, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita itu bukan hanya sekedar human being. Bukan cuma sekedar manusia yang punya raga, yang punya batin, yang punya jiwa, yang punya rasa, yang punya pikir. Tetapi lebih daripada itu, yang membedakan kita dan yang membuat kita itu unik dibandingkan dengan seluruh karya Allah yang menciptakan itu adalah kita itu punya dignity di dalam spiritualitas Allah. Ya. Jadi keagungan dari spiritualitas Allah itu kekudusannya, kecintaannya, hal-hal semacam itu, kehormatan, martabat itu, waktu Allah menciptakan kita, Dia berikan itu dalam diri kita. Oke. Jadi spiritualitas itu semacam wifi untuk kita terkonek dengan Tuhan. Wah, ini menarik nih. Jadi kalau ngomongin spiritualitas berarti koneksi kita dengan Tuhan. Betul sekali, koneksi kita dengan Tuhan. Jadi kalau pakai bahasa yang agak lebih biar kelihatan intelek ya, seorang bapak gereja ya bilang tentang sensus divinitas. Oke. Suatu bentuk kepekaan kita akan
hadirat Tuhan. Dan cuman kita yang punya, nggak ada makhluk lain, ciptaan yang lain yang punya itu. Hanya manusia yang punya kepekaan akan hadirat Tuhan, kebutuhan akan Tuhan. Itu hanya kita yang punya. Nah, itulah spiritualitas. Cuman kadang-kadang dalam terminologi modern, orang itu suka salah memahami spiritualitas di dalam bentuk praktikal beragama. Spiritualitas itu lebih dalam dari beragama. Ya, oke. Ini nggak terlalu kecepatan nih kita Enggak kecepatan. Kalau menurut saya ya enggak kecepatan. Iya. Sahabat RPK, mohon maaf ini kuliah 2 SKS ya. Iya. Jangan-jangan ada sahabat-sahabat yang baru join tiba-tiba Ini apaan gitu ya. nih? Tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini. Yang pertama tadi spiritualitas itu kepekaan. Yang kedua koneksi dengan Tuhan. Betul. Oke. Tadi disalahartikan? Nah, yang sering disalahartikan itu seolah-olah ketika kita sudah rajin bergereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, itu bisa menjadi indikator bahwa spiritualitas kita sehat. Itu yang disalahartikan. Itu yang sering disalahartikan. Kenapa? Karena hidup itu dinamis. Hidup itu nggak hanya di ruang gereja. Hidup itu nggak hanya di ruang baca Alkitab. Hidup itu adalah realita yang sebenarnya yang kita hadapi di dalam pergumulan, dalam kepahitan, dalam kesedihan, dalam sukacita. Lagi makan bakso di hari hujan, kita bisa menyadari nggak itu anugerah Tuhan. Nah, itu kairosnya. Itu yang spiritualitas. Dalam ya. Langsung merinding ya. Dalam. Jadi dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, peka nggak kita sama hadirat Tuhan? Betul sekali. Terkoneksi nggak kita sama hadirat Tuhan? Begitu kan ya? Ya, itu maksudnya spiritualitas. Oke. Dalam konteks beribadah, kalau bisa dipersempit lagi. Kalau tadi kan Bapak menjelaskan dalam konteks sehari-hari, dalam konteks beribadah sekarang, ini bagaimana membangun, kemudian dirawat, dijaga dalam konteks beribadah, mungkin bisa dibilang atau lagu-lagunya kah atau apa? Nah, itu dia. Karena kan faktanya begini, Bung Franky ya. Faktanya kita itu tahu bahwa Tuhan itu memberikan spiritualitas kepada kita untuk kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, masalahnya dinamika hidup itu kan kadang-kadang nggak mulus ya. Betul. Ada cicilan, ada macam-macam ya. Iya lagi. Si dia balas chatnya lama gitu kepikiran kan. juga gitu. Betul. Kan. Jadi ada hal-hal yang membuat kita itu terdistraksi dari kepekaan akan Tuhan. Pernah nggak ngalamin di wifi kita full, tapi nggak ada internet? Iya. Karena pakai datanya habis. Ya, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kalau tadi dibilang koneksi, berarti jaringannya terganggu nih sekarang. Terganggu. Nah, oleh karena itu kemudian kita bersyukur banget. Karena kita bertumbuh di dalam sejarah gereja yang para tokohnya itu sadar betul akan pergumulan tersebut. Sehingga mereka itu dalam pengalaman-pengalaman personal mereka ya, perjumpaan mereka dengan Tuhan, mereka nggak hanya sekedar menikmati sendiri dalam spiritualitas dengan Tuhan. Tapi dia sadar betul bahwa nanti mungkin ada orang lain yang juga bergumul yang sama. Siapa tahu lagu-lagu yang saya tulis ini bisa menjadi semacam inspirasi bagi mereka. Maka mereka menuliskan. Ada pengalaman-pengalaman yang dalam yang mereka tuliskan, dan itu kemudian terpelihara dalam gereja, yang kita nyanyikan di dalam gereja. Oke, menarik. Kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu Bapak. Sahabat RPK jangan kemana-mana. Kami kembali setelah yang satu ini. Tetap di Amuger On Air di RPK. Adek, lagi seru main game ya? Iya mah, tapi lapar ya kak. Nah, kalau lapar Soyami Time dulu yuk. Ada yang baru nih. Wah, yang baru, mau dong. Baru, Soyami gelas rasa kari ayam. Wah, rasa kari ayam, kesukaanku nih. Mau. Aku bikin sendiri ya mah. Kan bikinnya praktis, tinggal seduh air panas. Iya dong, tinggal tunggu 2 menit langsung jadi deh. Aroma karinya bikin ngiler.
Ditambah minyak kenyal dan ada topping keras-kerasnya. Enak banget ya. Yummy banget buah karinya. Soyami gelas juga baik untuk anak-anak karena ada serat dan proteinnya loh. Praktis dan bikin kenyang. Iya, bisa lanjut main deh. Yeay, Ade menang. Nih hadiahnya. Wih, Soyami gelas lagi. Asik. Soyami gelas rasa kari ayam. Hangat buah karinya, Soyami dari Wingswood. Baik sahabat RPK, kembali lagi bersama kami Yamuger On Air di RPK. Masih ditunggu interaksi sahabat RPK bersama kami di studio melalui pesawat telepon 021 8444, SMS atau WhatsApp 0815 1800 444, atau langsung saja tulis di kolom komentar live streaming YouTube RPK 9630 FM. Talkshow ini adalah hasil kerjasama antara Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio Pelita Kasih 9630 FM. Oke, kita masih bersama Bapak Petwin di sini dalam talkshow kita, hymns dan spiritualitas anak muda masa kini. Pak, tadi kan sebelum segmen ini berakhir kita udah bilang ada yang sering kali disalahartikan. Mari kita meluruskan. Betul. Mari kita meluruskan dalam pengertian gini. Tadi Papa udah bilang juga bahwa lagu-lagu ini ditulis kemudian bisa menginspirasi banyak orang nantinya. Betul. Tentunya ini dalam apa namanya? Dalam kuasa Roh Kudus juga bisa pastinya. dibilang gitu kan, kuasa Roh Kudus. Nah, sekarang masih relevan nggak Pak dengan anak muda zaman sekarang? Nah, menurut Bapak? Itu pertanyaan yang menarik, menantang, dan kalau salah jawab telepon bunyi terus. Karena begini Bapak, maaf sebelum Bapak menjelaskan. Karena begini, saya tuh sering mendapatkan komentar begini, hymns atau lagu-lagu itu kayaknya lagu-lagu old school banget, lagu-lagu yang udahlah ya gitu, nggak sesuai zamanku banget gitu. Ini gimana nih Pak Petwin melihat hal ini? Nah, tentunya teman-teman, kalau kita melihat sejarah manusia ya, itu kan musik terus mengalami perkembangan. Betul. Ya. Setuju. Ada orang yang suka dengan musik klasik, ya. Zaman terus bergerak, musik dangdut misalnya nongol, ya. Remix nongol, ya. Sekarang musik TikTok, ya, gitu kan. Jadi intinya kita bisa melihat bahwa sebetulnya waktu Tuhan itu membawa si penulis lagu tadi ke dalam situasi yang dia alami, dan ketika Tuhan menggerakkan dia untuk menuliskan pengalaman pribadinya yang dalam tentang Tuhan itu berdasarkan pemahaman teologinya yang dalam. Karena kita mundur dulu ya. Para penulis-penulis lagu itu kalau kita lihat ya, semuanya itu adalah orang-orang yang bukan hanya punya pengalaman yang dalam dalam Tuhan, dengan Tuhan, tetapi mereka juga punya pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Jadi ada dua ya. Pengalaman, pengalaman yang kemudian mereka tiba pada titik mengamalkan itu. Pengamalan. 3 berarti? 3. Pengenalan akan Tuhan, pengalaman bersama Tuhan. Betul. Dan mereka kemudian menuangkan itu dalam mengamalkan itu dalam tulisan-tulisan. Nah, baik. Dan ketika itu dipakai oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa itu telah memberkati begitu banyak orang. Betul. Nah, pertanyaannya menarik. Apakah itu bisa menjadi berkat dalam konteks kita sekarang? Ya. Tentunya teman-teman, kita juga harus menyadari seperti ini. Ketika Tuhan membawa kita pada abad yang sekarang ini, dengan modernisasi, dengan segala perkembangan dunia musik, begitu ya, tema-tema musik dan lain sebagainya, Tuhan tetap adalah Tuhan yang sama. Setuju. Dan Tuhan paham betul akan pergumulan kehidupan manusia. Jadi yang merupakan hal yang menarik untuk kita simak adalah kita mau cari Tuhan dengan cara kita,
atau dengan cara Tuhan. Oke. Itu berbeda itu ya? Beda. Oke. Karena kadangkala ketika lagi galau ya, kita lagi galau, ketemu dengan lagu galau, syairnya galau. Ya, ini gue banget nih gitu. Ya, ini kayaknya gue banget nih, nyentuh banget. Itu terus kita dengarkan. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita kemudian berubah setelah itu? Atau jangan-jangan kita sedang terpelihara galaunya kita? Oh, oke. Nah, ini mumpung Bapak Paus Fransisius baru dimakamkan Ya. tadi, kita turut berduka dengan hal itu. Ada tulisan beliau, buku beliau yang dia tulis, ada satu kalimat yang saya ingat banget. Dia ngomong begini, semua manusia pasti masuk ke dalam krisis. Persoalannya adalah dia keluar jadi apa? Keluar dari krisis itu menjadi Jadi apa? Apakah jadi lebih baik atau dia jadi lebih buruk gara-gara krisis itu? Nah, saya percaya bahwa setiap kita itu punya fase-fase pengalaman-pengalaman yang sulit, pengalaman-pengalaman yang pahit. Dan kadang-kadang kita itu merasa, ini cocok nih, lagunya gue banget nih, Ya. gitu ya. Ya, misalnya ada syair-syair lagu yang berkata, saya nggak usah nyanyikan ya, Ya. tapi semoga teman-teman bisa tahu. Dia berbohong, aku tetap percaya. Oke. Dia menyakiti, aku Ya. tetap setia, Ya. dan seterusnya. Coba bayangkan apa yang akan terjadi ketika syair-syair semacam itu, kata-kata itu, tanda petik kata-kata sebagai doa, itu kemudian terus merasuk dalam jiwa kita, dalam pikiran kita akan keluar seperti apa? Oke. Berarti dengan kerangka berpikir yang sama, demikian juga halnya dengan lagu hymns, Betul, dengan lagu rohani, dengan lagu pujian. dengan lagu pujian. Sehingga kenapa judul kita hari ini Hymns dan spiritualitas anak muda, karena kita mau melihat bahwa lagu itu betul adalah bentuk pujian kita kepada Tuhan. Dan tentunya semua lagu itu punya aspek pengalaman dengan Tuhan. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu akan mengajarkan kepada kita Tuhan yang sesungguhnya? Oke. Karena balik lagi, berbicara mengenai spiritualitas itu berbicara mengenai koneksi dengan Tuhan. Konektivitas dengan Ya. Tuhan. Jadi apakah kita hanya sekedar terkoneksi dengan pengalaman si Penulis. lagu, Oke. atau kita bersama-sama dengan si penulis lagu itu mengalami Tuhan? Kadang-kadang hanya sampai pada Copy paste pengalaman. ya itu tadi kan, Dan- ini gua banget nih. Itu berarti kan masih Iya. masih copy paste ya. Padahal Tuhan maunya lu harus sampai ke gua, copyrightnya di gua. Kira-kira begitu ya. Iya betul. Harus nyampe nih ke gua nih, gitu kan ya. Tapi bagaimana Pak caranya itu supaya maksudnya gini. Anak-anak muda zaman sekarang kan kita tahu bahwa ini percepatan informasi. Gitu ya Pak ya. Percepatan informasi dan segala macam ini membuat terkadang nilai kebenaran di dalam sebuah lagu tuh tergerus. Gitu. Betul. Nah, ini gimana caranya bisa menjaga ini nih, teman-teman muda nih? Bung Franky, tentunya kita semua sepakat ya, Ya. bahwa lagu itu adalah bahasa jiwa. Ya. Ya, nyanyian itu adalah bahasa jiwa. Tapi juga teman-teman, kita perlu menyadari bahwa jiwa kita itu nggak selalu arahnya konsisten dalam spiritualitas. Nggak selalu. Ya. Kita harus jujur bahwa jiwa kita, batin kita, bahkan iman kita kadang gamang kok, Betul. kadang galau kok. Ya. Nah, ketika kita kemudian tahu bahwa ada kerapuhan itu, kita tahu bahwa ada pribadi yang sempurna yang telah memberikan firman-Nya sebagai afirmasi kebenaran. Nah, sehingga kemudian kita persoalannya adalah, apakah kita mau berdiam diri di dalam kegamangan itu, atau kita menemukan pertolongan afirmasi dalam firman-Nya yang merupakan kebenaran. Oke, menjadi jelas sekarang ternyata. Berarti semuanya harus dikembalikan kepada kebenaran, Kepada firman Tuhan. kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar lagu itu sebagai bahasa jiwa,
pertanyaannya jiwa yang seperti apa? Jangan-jangan lagi sakit jiwa, gitu kan? Ya. Karena tidak Paham. bisa dipungkiri ada Paham, juga yang betul. seperti tadi yang saya contohkan. Ya, betul. Ya, kita perlu ada jiwa yang sadar bahwa saya galau, saya rapuh. Tetapi Tuhan tolonglah saya Tuhan, supaya saya bisa punya keagungan di dalam keagungan Tuhan. Saya bukan mengagungkan diri saya yang bisa menuliskan lagu, yang bisa menyanyi bagus dan sebagainya, yang bisa menikmati musik lagu. Kan ada orang yang ketika dengar lagu itu bisa sampai menangis bercucuran air mata. Itu nggak salah. Tuhan bisa pakai itu semua. Tetapi persoalannya seperti kata-kata kalimat dari Pas Fransisius tadi. Kita keluar sebagai apa? Kita keluar sebagai apa? Apakah tetesan air mata itu akan membawa kita pada panen yang berlimpah-limpah seperti kata pujian ya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata ya akan menuai dengan bersukacita. Persoalannya ada di sana. Nah, dan kuncinya adalah bagaimana kita menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk mengisi hidup kita. Dan ternyata cara yang mudah untuk menghafal firman adalah menyanyikannya. Ya, betul. Jadi kan beberapa hymns itu kan menceritakan kembali firman Tuhan dalam bentuk lagu. Nah, ini kadang-kadang kan anak-anak muda juga, kalau bicara mengenai anak-anak muda harusnya bisa menyadari bahwa itu merupakan sarana, seperti tadi Bapak bilang, sarana yang mudah untuk terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu kan adalah manusia batiniah ya, yang ingin sekali batin kita dipuaskan. Dan seringkali cara memuaskan batin kita itu yang paling enak adalah cara kita. Itu manusiawi. Sebentar. Cara paling enak untuk seringkali menjadi cara paling enak untuk memuaskan batin kita adalah melalui dengan cara kita. Betul. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita terus mengalami titik fase yang mandek di situ. Oke. Karena kita cuma sekedar ingin dipuaskan aja. Ada kan orang yang galau begitu ya, yang putus cinta misalnya ya, putus cinta. Dia menyanyikan lagu-lagu galau, lagu putus cinta. Ya udah dia menikmati fase itu. Terus scroll TikToknya mantan gitu ya. Kapan dia move on? Oke. Nah itu analogi ya, itu analogi sederhana. Nah sama seperti kehidupan ini. Bukankah si jahat itu sebetulnya nggak mau kita mengalami Tuhan? Dan dia tahu cara untuk menjebak kita adalah membuat kita terus ada dalam krisis itu yang sama terus-menerus, dan tidak belajar untuk bagaimana melalui krisis itu kita keluar menjadi pribadi yang baru yang semakin terus diperbaharui oleh Tuhan. Oke. Jadi ada dalam krisis itu satu poin yang lain, tetapi keluar sebagai pemenang itu maunya Tuhan. Oke. Dalam nih. Semoga sahabat RPK yang muda-muda bisa langsung mengerti ya. Kalau butuh diulang, nanti bisa tonton siaran ini ulang. Nanti setelah ini kita pakai bahasa muda. Oh, sebenarnya pakai bahasa muda. Oke. Kita tahan dulu Pak Petwin. Jangan kemana-mana sahabat RPK, tetap bersama kami yang Moger on Air di RPK. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Aduh. Udah bunyi kan ya? Pengumuman. Sahabat RPK, udah tahu belum soal aplikasi streaming RPK FM? Sini, dengerin. Saya mau kasih tahu. Jadi, kalau sahabat RPK mau keluar kota, keluar negeri, tapi tetap mau dengerin RPK, caranya gampang. Buka Google Play Store, ketik RPK FM, huruf besar semua ya. Terus download deh. Begitu udah ketemu, downloadnya diklik ya. Sekali lagi nih, ketik RPK
RPKFM di Google Play Store supaya bisa ngikutin semua siaran RPK kapan aja, di mana aja. Udah ya, saya mau pergi dulu. Jangan lupa loh semuanya sahabat RPK harus ke aplikasi RPK FM ya. Udah ini mic-nya gimana nih, nempel terus. Halo. Aduh, panitianya mana ya? Aduh. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya, sahabat RPK masih bersama kami yang Mugar On Air di RPK, talk show hasil kerjasama antara Yayasan Musik Gereja Indonesia dan Radio Pelita Kasih. Masuk di pertanyaan yang anak muda banget sekarang. Anak muda banget sekarang. Oke, Pak Petwin, mulai dari sini deh. Menurut Pak Petwin, tantangan terbesar spiritualitas anak muda masa kini itu apa? Nah, ini menarik sekali. Tantangan terbesar dari spiritualitas anak muda sekarang. Saya ingin menjawab ini dengan kita mulai dulu mundur dengan satu cerita yang pernah disampaikan oleh Prof. Renal Ghazali, yang dia menjelaskan bahwa generasi sekarang ini, anak muda sekarang itu diibaratkan seperti generasi stroberi. Yang luarnya ceria, yang luarnya warnanya enak banget, tapi ternyata dalamnya rapuh. Itulah generasi anak muda sekarang ini. Oke. Sehingga kenapa lagu-lagu yang galau-galau itu menjadi trending? Ya. Iya. Kenapa hal-hal yang seperti itu mudah sekali? Karena memang dinikmati dan memang zamannya pas. Oke. Ya, zamannya pas. Nah, apakah dengan demikian kemudian kita ya sudah terima zaman aja? Nah, itu jadi persoalannya kan? Ya, betul. Ya, kita zaman terus bergerak maju dan akan ada titik di mana kegalauan itu butuh jawaban. Ya, betul. Dan Setuju. kadang-kadang jawaban itu ada di masa lalu. Sama seperti pengkhotbah yang pernah bicara, nggak ada yang baru di dunia ini. Ya. Segala sesuatu sudah pernah ada. Ya. Mungkin kegalauan Martin Luther dan teman-teman beda dengan kegalauan kita. Ya, kegalauan Calvin dan para tokoh-tokoh gereja nggak sama dengan kita. Ya. Agustinus dan teman-temannya ya. Tetapi di balik semua kegalauan itu kan sebetulnya mau menjelaskan kepada kita tentang natur dari kerapuhan. Natur dari kerapuhan manusia. Iya, kita itu rapuh. Ya. Kalau kita pakai bahasa tentang sinful nature ya, itu orang sudah tahu semua manusia jatuh dalam dosa gitu. Tapi ya, pembahasan kita coba kita pakai bahasa modern. Kita itu rapuh. Ya. Dan menikmati sekali ada dalam kerapuhan itu. Itulah ciri anak muda sekarang. Makanya kemudian kita perlu gong untuk move on. Oke. Nah, cara yang sebetulnya saya nggak bilang simple karena nggak ada barang simple. Ya, yang simple itu sebetulnya nggak sesimpel itu. Ya, cara yang sebetulnya manusiawi adalah mari kita belajar dari pengalaman tokoh-tokoh di masa lampau yang mengalami kemelut demi kemelut, sehingga kemudian dari pengalaman-pengalaman itu ada yang bisa bernyanyi. Amazing Grace, how sweet. Wah, itu kalau dengar lagu begitu dalam kondisi galau ya. Coba bayangkan seperti apa sih penulis ketika mengalami lagu itu. Dan bukankah dia ada dalam keterpurukan yang begitu sangat dalam sekali. Dan coba temukan diri kita di dalam kegalauan yang mungkin tidak sepuruk itu gitu ya. Tapi kemudian ada anugerah Allah yang tetesan demi tetesan mengisi akan jiwa kita. Jiwa kita dibuaskan. Sampai-sampai pemazmur kemudian berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Ya, padahal dia baru melewati tuh lembah air mata, Ya. baru melewati tantangan demi tantangan. Tetapi karena dia dipuaskan, pialahnya penuh berlimpah dengan anugerah Tuhan, maka pada akhirnya dia sampai pada satu titik keputusan. Tuhan, ini tempat terbaik. Diam dalam hadirat Tuhan Saya mau diam di rumah Tuhan, sepanjang masa. nggak mau ngelakuin apapun. Yang lain biarin gitu ya. Biarkan Tuhan yang mengisi kebutuhan terdalam saya. Dan kalau merujuk pada itu, kemudian melihat generasi strawberry tadi, Rasa strawberry. ini harus dipelajari nih. Ini menjadi titik, apa ya dibilang, bisa menjadi titik acuan lah. Saya membayangkan anak muda datang ke gereja bukan cuma sekedar nyanyi yang sekedar dia seneng dengan lagu itu, tetapi sambil dia menutup mata dan dia membayangkan syair demi syair dari lagu yang dinyanyikan. Suci, suci, lagu kesukaan saya itu, Pak. Suci. Ya, Itu baru di satu baris pertama dia membayangkan keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, ya, yang ya. kemudian menyentuh dia yang Ya. berdosa, yang rapuh itu. Wow, dia akan jadi pribadi yang berbeda keluar dari krisis. Kita butuh anak muda yang seperti itu sekarang. Kita butuh gereja menyuarakan yang seperti itu. Bukan berarti lagu-lagu kontemporer kita tinggalkan. Ya. Kita harus bisa melihat itu sebagai cara kita untuk terkoneksi dengan Tuhan. Betul. Kita harus tahu bahwa teologi itu dalam. Berteologi itu artinya lebih dalam lagi. Karena kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Oke. Nah, persoalannya adalah kita memilih mengalami Tuhan dalam subjektivitas kita, atau kita bawa subjektivitas kita dalam objektivitas Tuhan. Wah, ini menarik nih. Subjektivitas. Kadang-kadang kita datang ke gereja gitu kan, membawa semua masalah kita dari sudut pandang subjektif kita. Betul. Sehingga ketika kita menyanyi lagu tadi seperti Bung Franky bilang, bukan cuma sekedar berkata gue banget nih, tapi kita mau nggak naruh si gue banget itu di dalam terang objektivitas Tuhan. Menarik. Kadang-kadang kita lama ada dalam satu krisis, bukan karena kita nggak ketemu jalan keluarnya, Kita nggak mau naruh aja. kita nggak mau keluar. Oke, nggak mau keluar. Kita menikmati diberi belas kasihan sama orang. Atau bisa dibilang, apakah bisa dibilang menikmati subjektivitas kita? Menikmati ego kita. Menikmati ego kita. Oke, Pak. Bukan cuma sekedar subjektivitas ya. Ini sudah ego. Saya merasa tertampar. Mohon maaf, Pak. Saya harus belajar lagi. Oke, Saya pernah muda. Jadi pernah mengalami titik-titik yang sama. siap. Kita jawab dulu. Ini ada pertanyaan dari sahabat RPK, dari Ibu Marce. Shalom. Kita rajin beribadah, sering mendengar firman, senang worship, namun sepertinya jiwa ini tidak mengalami Tuhan atau tidak terkoneksi dengannya. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Pak Petwin berkaitan dengan spiritualitas? Ini sudah senang banget nih. Salam sehat untuk kita semua. Ini sudah senang banget nih. Rajin ibadah, sering mendengar firman, worship, tapi jiwanya tidak mengalami, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya suka dengan pertanyaan ini. Salam kasih Ibu Marce, luar biasa. Beliau menuliskan dengan apa yang menjadi fenomena sekarang ini. Betul. Rajin beribadah, Ya. sering dengar firman Ya. Tuhan, senang worship. Ya. Namun jiwanya tidak mengalami Tuhan atau tidak terkoneksi dengan Tuhan. Nah, saya meluruskan dulu. Terkoneksi dengan Tuhan tidak langsung membuat kita jadi makhluk surgawi. Itu perlu diluruskan. Itu perlu kita pahami. Oke. Jadi bukan berarti setelah kita terkoneksi dengan Tuhan, Ada kita halo di sini. ada halo di atas kita, di kepala kita. Setiap kali kita nyanyikan lagu Amazing Grace, kita bisa jalan di atas air. Enggak Oke. seperti itu. Oke. Tapi sebetulnya begini, ya, kita juga tidak bisa melihat konektivitas kita dengan Tuhan itu dengan menggunakan gambaran orang lain. Oke. Misalnya kadang-kadang kan begini ya, ada orang ketika kita lihat orang ya, dia bisa kesaksian begitu ya, dia keluar dari masalah ini, ya misalnya dia punya hutang sekian M, berdoa Tuhan tolong. Kita
mau bayar SPP anak aja kok Tuhan nggak tolong-tolong gitu kan. Seolah-olah 1M itu dengan SPP anak kita itu mau jadi gambaran tentang hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Nah itu yang kita perlu luruskan. Kita tidak bisa membandingkan itu. Tidak bisa membandingkan itu. Sehingga sama seperti spiritualitas ya. Apa sih sebenarnya spiritualitas itu? Spiritualitas itu adalah jiwa yang merindukan Tuhan. Oke. Jangan-jangan kita sebetulnya sudah mengalami spiritualitas. Cuman bedanya adalah kita seringkali hanya terbatas pada pengalaman orang lain. Dan saya percaya begini, Ibu Marce yang terkasih, ketika Ibu bertanya ini, ketika ada gejolak dalam diri, ingin mencari afirmasi, saya justru percaya Roh Kudus sudah bekerja untuk memberikan semacam kegelisahan itu. Ya. Dan justru kegelisahan itulah spiritualitas. Ya. Justru kegelisahan itu sebenarnya adalah koneksi. Adalah dengan koneksi. Iya. Kita jadi tahu ada sesuatu nih yang salah nih, atau yang paling enggak melenceng dikit. Iya. Yang saya belum dapat afirmasi, belum ada kode. Permasalahannya kan adalah kita enggak lagi di zaman Gideon yang bisa minta tanda ke Tuhan. Minta tanda. Iya. Di sini, di atas ini basah, di bawah enggak, gitu kan? Bahkan kadang-kadang ketika kita dalam situasi-situasi terpuruk, ya, mujizat itu bukan hanya sekedar kita keluar dari keterpurukan itu, tetapi mujizat itu adalah ketika kita memahami Tuhan dengan cara seperti yang Tuhan mau. Saya kenal beberapa orang yang kurang apa dia dalam pelayanan. Waktu semua sudah diberikan sama Tuhan, pikiran-pikirannya dia, tapi kemudian dia mengalami penyakit kanker yang tak tersembuhkan. Tuhan seolah-olah semacam membiarkan dia mengalami itu, tak tersembuhkan. Tapi kalau kita membandingkan dengan Paulus, 3 kali Paulus berdoa agar di dalam daging tidak, Tuhan nggak cabut, Tuhan biarkan. Justru di sana muncul kata-kata, dalam kelemahanmu lah semakin nyata kuat kuasaku. Jadi saya percaya bahwa kegelisahan itu adalah bagaimana Tuhan itu menarik kita. Sebab kita berada di zaman sekarang ini, orang itu mudah sekali untuk meninggalkan frekuensinya dengan Tuhan. Hanya gara-gara seolah-olah dia di sebelah nyaman. Iya lagi, bener lagi. Itu masalah. Terlalu banyak distraksi. Betul. Terlalu banyak distraksi. Justru kenyamanan itu bahaya. Gimana Pak? Mohon maaf Pak. Justru kenyamanan itu bahaya. Justru kenyamanan itu berbahaya. Ketika sumbernya dari dunia. Sahabat RPK, tolong ini ditulis di garis bawah. Oleh karena itu ada lagu Amanlah jiwaku. Oh ya. Amanlah jiwaku. Ada di mana? Di hadirat Tuhan. Dan bahkan itu ditemukan di dalam gelombang yang begitu besar. Itu yang sedang melanda. Ceritanya pakai bahasa sekarang dark itu sebenarnya. Lagi di dark banget. Lagi di bawah banget. Dan dia menemukan keamanan, kenyamanan di dalam Tuhan. Betul. Dan kadang-kadang Tuhan ingin orang percaya di titik itu, supaya dia bisa melihat Tuhan bukan lagi berdasarkan apa kata orang, tetapi dalam pengalamannya sendiri. Seperti Ayub ngalami kurang apa coba. Iya lagi. Sampai orang yang terdekat dengan dia berkata, matilah kau. Iya betul. Kutikilah halahmu dan matilah, gitu kan? Iya. Luar biasa. Menarik. Jadi semoga Bu Marce terus mengalami kegelisahan dan akhirnya kemudian tahu bahwa ada Tuhan yang memberi di balik kegelisahan itu. Oke, puji Tuhan. Sahabat RPK, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, perbincangannya semakin menarik bersama Pak Petwin. Aduh, gue lapar lagi nih. Ya tanggung John, ini dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga nggak tanggung-tanggung nih.
Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita nggak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjelnya jangan yang tanggung-tanggung. Cari juaranya. Mie Sedap Cup. Wah, Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. Praktis banget. Mie gorengnya ekstra kriuk-kriuk-kriuknya. Kuah soto dan kari spesialnya ekstra nendang. Toppingnya ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup juaranya mie dalam cup. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Baik sahabat RPK, masih bersama kami yang Munggar on air di RPK, masuk di segmen keempat. Ini sebenarnya semakin menarik pembahasannya, tapi kita sudah segmen 4 nih. Kayaknya lapor Pak Produser bikin sekali lagi dong sama Pak Petwin. Oke Pak, kita tadi sudah sampai pada bagaimana kita anak-anak muda kemudian bisa menikmati atau bisa bertemu dengan Tuhan atau bisa terkoneksi dengan Tuhan, spiritualitasnya bisa bertumbuh melalui lagu-lagu hymns. Kemudian apa tantangannya terbesar saat ini? Ada banyak distraksi. Kalau ngomong distraksi, kayaknya sekarang distraksi media sosial, teknologi itu mendistraksi semuanya. Bener nggak Pak? Betul sekali. Dan tadi saya lupa, tadi apa kemarin saya ngobrol dengan istri, saya bilang kayaknya kita butuh nih memikirkan lagu hymn biar bisa jadi gerakan TikTok. Velocity pakai lagu hymn supaya memperkenalkan hymn kepada anak muda. Bisa. Artinya bisa mengikuti zaman. Betul. Bisa mengikuti zaman. Lalu kemudian misalnya gini Pak. Sekarang saya pengen nanya dulu ke Pak Petwin. Misalnya kolaborasi digital nih, seperti tadi Pak Petwin bilang. Ada aransemen ulang, lalu kemudian bikin konten di media sosial seperti tadi dibilang. Itu menurut pandangan Pak Petwin itu menjangkaunya, karena ini kan berada dalam, anak-anak muda zaman sekarang ini berada dalam distraksi yang sangat besar. Betul. Bilang masuk gereja nggak bawa Alkitab dalam bentuk buku, Alkitabnya ada di handphone, tapi benarkah mereka membuka Alkitab ketika itu kan? Jadi ada banyak banget distraksi. Nah, ini sejauh mana sih sebenarnya kalau kita bikin hymns dalam bentuk konten-konten itu? Nah, sejauh mana bisa? Menarik sekali. Sebelum menjawab itu, saya mau menyampaikan dulu sebuah statement. Kita berada di zaman di mana dunia memberikan kemudahan. Ya, setuju. Ya, dunia itu memberikan kemudahan. Nah, persoalan akhirnya adalah kemudahan itu ujung akhirnya apa? Kemudahan itu ujung akhirnya adalah membuat kita itu yang pertama memahami dan menyadari, bahkan memasukkan dalam jiwa kita bahwa dunia itu sumber segala sesuatu. Karena dia kasih kemudahan. Sekarang orang bayar apa-apa nggak perlu buka dompet. Betul. Buka HP. Betul. Tinggal klik, tinggal foto. Ya. Iya. Jadi itu ujung akhir yang ditawarkan dunia ini. Dia kasih kemudahan supaya kita itu seolah-olah kemudian terhisap di dalam pemikiran sistem dunia bahwa dunia sumber segalanya, segala sesuatu, sumber segala-galanya. Yang kedua, kemudahan itu membuat kita itu tidak menggunakan potensi terbaik yang kita punya. Oke. Kemudahan itu, misalnya sekarang saya nggak usah sebutin mereknya ya. Kita mau tanya apa aja, ada satu aplikasi yang kita menanya apa aja dia tahu. Ya. Bahkan dia tahu lebih baik siapa kita dibandingkan kita mengenal diri kita, gitu kan? Iya. Tetapi persoalannya adalah kalau kita ada dalam kecenderungan kemudahan itu, maka kita tidak menggunakan semua sumber daya potensial yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, ini yang lebih menyakitkan. Ujung akhirnya adalah kita hanya akan, kemudahan itu ujung akhirnya hanyalah membuat kita itu berspiritualitas, tapi sesungguhnya kita hanya sekedar beragama.
religiusitas. Padahal itu dua hal yang sangat berbeda. Dua hal yang sangat berbeda. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ya jadi kita harus apa sekarang? Ya, kita harus apa? Kita harus apa? Nah, justru di saat-saat seperti ini adalah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sejarah selalu terkoneksi. Oke. Sejarah itu bukan hanya sekedar berulang, tetapi dia terkoneksi. Kenapa dia terkoneksi? Karena sejarah dunia ini atau seluruh perjalanan dunia ini adalah cerita tentang Tuhan. Ya. Itu sejarah, cerita tentang Tuhan. Tapi kemudian yang kedua, kita juga tahu bahwa bukan cuma sekedar terkoneksi. Kita terus tahu bahwa kita terus ada dalam pergumulan, dan kadang-kadang pergumulan kita itu kelihatannya makin berat, tapi sebetulnya adalah itu bagian dari pengulangan masa lalu. Jadi kita perlu belajar sejarah. Kenapa? Kalau orang-orang yang lalu bisa survive menghadapinya, kita melihat apa yang mereka lakukan, berefleksi dengan itu, lakukan hal itu yang sekarang. Tapi juga yang ketiga, kita harus memahami bahwa sejarah ini menceritakan tentang siapa. Siapa yang ingin kita ceritakan dalam sejarah kita. Kita berada di zaman ini. Jangan lupa kita bergerak maju, bergerak makin lama makin dewasa. Yang jomblo akan menikah suatu waktunya. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Gitu ya. Jangan stay di jomblo terus, gitu kan. Akan menikah. Bapak ngeliatnya ke saya lagi. Oke, Pak. Dan Tuhan akan menghadirkan generasi-generasi baru. Nah, Ya. pertanyaannya apa yang akan kita ceritakan kepada generasi itu? Itu tantangan kita. Sehingga kemudian saya ingat seorang bapak gereja, saya lupa namanya, tapi dia nulis begini. Apa tuh, Pak? Quotes-nya dia, hymns connects generations. Oke. They are the voice of the church through the age, reminding us we are part of a greater story. Yang kira-kira artinya begini. Hymn menghubungkan generasi. Mereka adalah suara gereja sepanjang zaman, mengingatkan kita bahwa kita bagian dari kisah yang lebih besar. Jadi seolah-olah lagu hymn yang dibuat beberapa ratus tahun yang lalu itu menjadi corong yang makin lama itu seharusnya makin besar. Kenapa bisa jadi makin besar? Karena pergumulan-pergumulan kita itu juga semakin kompleks. Yang menjadi persoalannya adalah siapa yang ingin kita bicarakan, siapa yang ingin kita proklamasikan di dalam konflik, di dalam permasalahan, di dalam pergumulan kehidupan kita. Apakah kita cuma sekedar cerita, gue dikhianati, gue ditipu, gue ditinggalkan, gue pingin jadi sempurna, tapi sempurna aja nggak cukup buat dia. Persoalannya adalah siapa yang ingin kita proklamasikan. Dan pada ujung akhirnya spiritualitas sejati adalah spiritualitas yang memproklamasikan Tuhan. Spiritualitas sejati adalah spiritualitas yang memproklamasikan Tuhan. Bahkan di dalam kerapuhan kita. Bahkan di dalam kerapuhan. Karena seperti Tuhan bicara kepada Paulus, justru dalam kelemahan mula kekuatanku, kuasaku menjadi nyata. Menarik. Saya bacakan dulu ya, Pak ya. Ya. Terima kasih untuk Pak Esra Perangin-angin. Iya, Perangin-angin. Mohon maaf Pak, saya membacanya agak salah tadi. Mantap Pak Petwin, selamat, semangat selalu. Kemudian ada dari Pak Onesiphorus Daniel. Menyanyikan lagu hymns harus disertai dengan maskil. Maskil ini tadi wisdom. Baru kita akan merasakan aura yang istimewa dari lagu hymns yang kita nyanyikan. Betul sekali, karena tadi menjadi sarana untuk terkoneksi dengan Tuhan. Jadi sarana. Pak, satu pertanyaan lagi deh, boleh ya? Boleh. Peran gereja. Sekarang peran gereja deh. Ini peran gereja sama komunitas Kristen ini seperti apa untuk anak-anak muda, membangun spiritualitas anak-anak muda melalui lagu hymns, melalui pengajaran yang baik. Peran gereja seperti apa? Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Kadang-kadang kita perlu bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan hadirkan di mana gereja harus bergumul. Untuk itu kita harus bersyukur. Harus bersyukur. Ya.
Kenapa? Saya menjumpai beberapa teman dalam pelayanan di gereja, kemudian menyampaikan gimana ya untuk membangkitkan generasi muda. Ya itu menjadi tantangan hampir semua gereja sekarang. Betul. Saya kan suka bercanda ya, saya tanya, loh emang anak-anak mudamu mati semua? Bukan, dia bilang lebih senang di tempat yang lain. Ya. Bahkan di tempat yang lain pun mereka cuma lewat begitu aja, sebetulnya nggak lagi menikmati spiritualitas. Betul. Religius. Hanya sekedar beragama. Yang penting gue aman, sudah punya label Kristen. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, justru inilah kesempatan bagi gereja untuk bagaimana membawa pesan-pesan Tuhan ini masuk kepada generasi sekarang. Jadi gereja jangan hanya sekedar entertaining di dalam ibadah. Jangan sekedar entertaining. Kita perlu entertaining. Ya. Saya juga sangat menghargai beberapa teman yang saya kenal, bahkan saya tahu beberapa musisi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa kita perlu untuk enlightening. Oke. Supaya setiap lagu yang dihasilkan itu, kalau kita mau terbuka semua Tuhan bisa pakai jadi semua bisa pencipta pakai. lagu gitu ya. Betul. Jangan hanya sekedar entertaining, tapi menjadi suatu cara untuk menghadirkan terang di zaman ini. Jadi ketika ingin menyanyikan sebuah lagu, entah itu pribadi atau bersama gitu ya, dalam satu komunitas pujian gereja, coba mulai baca dengan teliti setiap kata-katanya. Apakah itu memproklamasikan Tuhan, betul, atau hanya sekedar menggembar-gemborkan perasaan, luka atau apapun itu. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita terluka, tetapi terluka itu juga harus menjadi suatu proses untuk kita mengalami Tuhan. Oke. Sudah ada jam besar, Pak? Sudah ada. Sudah ada jam besar. Memang Pak Sony ini harus 2 sesi. Iya, harus 2 sesi Pak Sony. Oke, satu kalimat pamungkas, kalimat closing statement mungkin dari Pak Petwin untuk kita pada malam hari ini. Closing statement. Ya. Melalui him, iman dikuatkan, kebenaran ditanamkan, dan jiwa disembuhkan. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Melalui him, iman dikuatkan, kebenaran ditanamkan, dan jiwa dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Petwin sekali lagi untuk perbincangan yang menarik ini. Ini kuliah 2 SKS sahabat RPK. Terima kasih sahabat RPK untuk kebersamaan bersama kami selama 1 jam ke belakang, dan kita ketemu lagi di minggu depan di acara yang sama, di talk show yang sama, talk show yang Mugar on Air di RPK. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.